Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah siang ini akan dilaksanakan parenting class yang judulnya bermain matematika untuk anak usia dini. Nah, memang dari judulnya tuh bermain ya, jadi insya Allah nanti dibahas beberapa poin tentang konsep matematika untuk anak usia dini. Nah, sebelum kita bahas contoh, kita dari definisi dulu ya. Sebenarnya apa sih bermain matematika itu, terkhusus untuk anak usia dini. Jadi sebenarnya bermain matematika ini adalah kegiatan yang memang dirancang atau disediakan oleh orang tua atau guru atau orang dewasa untuk mengenalkan konsep-konsep matematika permulaan dengan cara bermain yang menyenangkan. Nah, poinnya di sini adalah dengan cara bermain dan juga menyenangkan. Karena memang konsep matematika itu pada dasarnya sudah sulit, maka kita tuh bisa membuatnya menyenangkan seperti itu. Misalkan gini, contoh sederhananya saat misalkan di rumah anak punya ada buah tuh, dia punya 2 buah mangga dan 1 buah jeruk. Nah, 2 buah mangga itu untuk ayahnya, misalkan 1 buah jeruk itu untuk mamahnya. Nah, anak itu juga jadi tahu kalau misalkan buah mangga itu yang 2 itu buat mamahnya, terus yang 1 buah jeruk itu buat ayahnya. Sebenarnya kegiatan matematika ini sangat dekat dengan anak-anak di kehidupannya sehari-hari. Jadi bukan cuma tentang angka, bukan tentang penjumlahan dan pengurangan saja. Banyak banget konsep matematika permulaan yang perlu dikenalkan kepada anak. Nah, ini juga makanya kalau di TK Air itu kita membahasakannya itu calismat atau membaca menulis matematika, karena memang konsep matematika itu tidak hanya sesempit berhitung. Selanjutnya, kenapa sih anak perlu mengenal matematika? Intinya, kemampuan atau pengetahuan matematika ini berguna untuk semua orang ya, untuk kita semua, dari anak-anak sampai kita dewasa gitu. Jadi memang mengenalkan matematika sejak usia dini itu bisa membantu kecakapan atau keterampilan hidup mereka nanti di masa depan. Kemandirian juga gitu kan. Ketahanan hidup dan sebagainya. Nah, sebenarnya kan hampir semua aspek kehidupan kita itu berhubungan dengan matematika. Misalkan saat kita mau masak nasi, kita perlu mengukur kan seberapa banyak air yang diperlukan supaya nasinya matang sempurna. Kalau kelebihan nanti bisa jadi bubur, kalau kurang airnya nanti berasnya nggak matang sempurna atau malah jadi cenderung gosong. Terus juga misalkan saat kita berbelanja, kita juga kan perlu paham nilai uang dan bisa menghitungnya gitu. Terus saat kita bertransaksi sama orang lain juga, kita juga perlu bisa menimbang-nimbang apa yang harus dibeli, apa yang tidak perlu dibeli, dan seterusnya. Nah, intinya kompetensi inti yang berkembang pada anak melalui kegiatan bermain matematika ini ada beberapa poin. Di antaranya, pertama, anak itu jadi bisa memecahkan masalah,
menalar, membuktikan, menghubungkan, menentukan alat dan strategi pemecahan masalah. Terus juga bisa mengomunikasikan pemikirannya dengan menggunakan benda-benda konkret dalam mengenal lambang bilangan. Misalkan anak tiba-tiba bilang, aku punya satu gambar buat mama. Itu kan juga sebenarnya anak itu sudah mulai paham konsep matematika. Atau saat anak bilang, aku punya 2 mobil-mobilan yang warna biru. Itu juga anak sudah mulai paham konsep matematika gitu. Terus juga tadi lanjut kompetensi inti yang berkembang pada anak saat kegiatan bermain matematika. Poin selanjutnya, anak bisa melakukan pengukuran dan membandingkan objek dan ruang, membandingkan bentuk 2 atau 3 dimensi, terus juga bisa menjelaskan lokasi dan pergerakan benda. Anak juga paham dan mampu memahami, bisa membuat pola, juga memperkirakan kelanjutan pola tersebut. Misalkan ada pola di kain gitu kan, pola gambarnya itu kan biasanya baju-baju anak tuh motif-motif gitu kan. Misalkan ada gambar hewan 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 yang ada di kebun binatang, misalkan di baju itu misalkan ada hewan jerapah, sebelahnya ada gajah, sebelahnya lagi ada harimau, itu ada 3. Nah biasanya ada pola berulang kan, jerapah, gajah, harimau, jerapah, gajah, nanti anak jawab harimau. Nah itu anak sudah bisa sebut pola itu, anak juga sudah mulai paham konsep matematika juga. Nah apa sih manfaatnya anak ini bermain matematika? Kan jadi bukan belajar ya, anak usia ini bermain. Apa sih manfaatnya gitu? Anak tuh udah bermain matematika sejak dini gitu. Ada banyak tentunya. Yang pertama, tentu anak jadi belajar konsep matematika yang benar dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Apapun gitu ya, apapun konsepnya, tidak hanya matematika gitu kan. Di luar matematika misalkan pembelajaran diniah pun untuk anak usia dini memang perlu hal yang menyenangkan gitu. Jangan sampai anak jadi nggak mau lagi belajar gitu, apalagi matematika ya. Jadi perlu yang menarik dan juga menyenangkan dan tidak sadar anak itu sedang belajar. Yang kedua, menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal, iya gitu ya. Ketimbang tiba-tiba anak disodorkan lambang-lambang angka langsung, misalkan 1 tambah 1, kita bisa mengenalkan konsep matematika dengan bermain dulu. Terus juga 3, membantu anak belajar matematika secara alami melalui bermain. 4, menstimulasi aspek perkembangan kognitif anak untuk belajar memecahkan masalah, berpikir logis, kritis, dan kreatif. Terus juga mengenal konsep matematika secara matang sebagai dasar untuk kemampuan membaca anak. Misal, kemampuan untuk mengenal bentuk, memahami posisi kanan dan kiri. Terus yang terakhir, poin ke-6, membangun aspek sosial emosi. Anak belajar untuk bekerja sama dengan teman atau orang dewasa, percaya diri, mandiri, sabar, serta mampu belajar menaati aturan main. Jadi memang matematika itu tidak sesederhana angka ya, ternyata lebih dari itu gitu. Nah, apa sih sebelum contoh konsep bermainnya, apa sih gitu konsep matematika permulaan untuk anak usia dini? Ada beberapa poin ya gitu. Di sini saya share ada seenggaknya 8 konsep matematika permulaan untuk anak-anak usia dini. Poin yang pertama itu konsep matematika permulaan adalah mencocokkan ya. Mencocokkan ini masuk ke konsep matematika permulaan gitu. Ini tuh contoh, jadi konsep matematika yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang memiliki kesamaan. Contohnya misalkan mencocokkan, misalkan kita tuh punya wadah wadah makan ya gitu kan. Wadah makan yang ada warna
warna dan tutupnya ya sama, misalkan ada 3, misalkan ada 2 wadah warna kuning tutup dan wadahnya warna kuning, 2 wadah warna merah, tutupnya juga warna merah, 2 wadah warna biru dan tutupnya juga warna biru. Saat dibuka semuanya, terus anak bisa tutup wadah warna kuning ke wadah kuning, tutup yang warna biru ke wadah biru, tutup yang warna merah ke wadah merah. Nah, ini termasuk saat anak bisa melakukan ini tuh udah masuk ke konsep matematika permulaan, yaitu mencocokkan gitu. Sebenarnya banyak ya, kayak misalkan kalau di marketplace gitu kan banyak ya, kayak yang jualan mainan yang pakai mangkuk merah, biru, kuning, hijau misalkan. Terus pom-pomnya juga sama, merah, kuning, biru, hijau. Nanti anak mencapit pom-pom terus dimasukkan sesuai dengan warna mangkok. Nah, ini juga masuk ke konsep mencocokkan, konsep korespondensi satu-satu. Nah, banyak ya ternyata kegiatan mencocokkan yang termasuk konsep matematika permulaan dan juga mudah untuk anak usia dini. Nah, selanjutnya konsep yang pertama tadi mencocokkan ya, konsep matematika permulaan. Yang kedua, mengelompokkan atau klasifikasi. Nah, jadi maksudnya, jadi konsep matematika ini anak mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri atau khas tertentu. Nah, sebenarnya klasifikasi ini salah satu proses yang penting untuk mengembangkan konsep bilangan. Nanti anak dapat mengenal konsep pengelompokan dengan menemukan kesamaan benda atau objek, misalkan berdasarkan warna, jenis, ukuran, bentuk, jumlah, dan fungsi. Ini contohnya ada di rumah itu di bumbu dapur. Misalkan kita ini ibu di dapur misalkan tuh lagi nyiapin masakan gitu kan, ada rempah-rempahnya kayak bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit misalkan ya. Terus nanti kita kasih tahu misalkan itu kan taruhlah bawang merah bawang putih campur ya, disatuin tuh kan jadi nyampur bawang merah bawang putih. Terus nanti anak bisa memisahkan sendiri bawang merah dengan bawang merah, bawang putih. Atau misalkan bawang merah bawang putih sama kemiri dicampur, tiga-tiganya nanti anak memisahkan bawang merah sama bawang merah, bawang putih, kemiri dengan kemiri, dan selanjutnya gitu. Kita lihat sesuai kemampuan anak gitu. Kalau anaknya bisa lebih kompleks, mungkin bisa 5 jenis rempah-rempah dicampur jadi satu, terus anak pisahin sesuai dengan jenisnya. Bisa kayak gitu. Selanjutnya mengelompokkan atau klasifikasi tadi. Yang ketiga itu adalah seriasi. Seriasi itu apa? Kemampuan untuk mengatur atau memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi. Seriasi ini maksudnya kemampuan yang lebih tinggi dari membandingkan. Seriasi merupakan kemampuan menempatkan benda-benda dalam satu urutan, misalnya dari urutan yang paling kecil ke yang paling besar atau sebaliknya. Nah, ini tuh sebenarnya di rumah itu ada bisa misalkan kayak botol gitu kan, botol yang jenisnya sama tapi ukurannya beda. Biasanya tuh kayak botol madu ya. Botol madu itu kan ada yang ukurannya 1 liter, 700 mili, 500 mili, sampai 200 mili. Itu kan sejenis gitu kan, sama-sama botol kaca tapi ukurannya beda. Nah, kalau di TKR itu ada aparatus Montessori yang sensorial itu ada yang namanya knop silinder berknop. Itu tuh anak bisa seriasi ini, maksudnya dari yang paling tebal ke yang paling tipis, dari yang paling besar ke yang paling kecil, dari yang paling lebar ke yang paling sempit, dari yang paling tinggi ke yang paling pendek, dan satu jenis warna semua gitu. Tapi kalau di rumah itu bisa tadi misalkan contohnya botol kaca yang beda ukuran, atau misalkan apa ya, telur, misalkan telur itu kan memang walaupun sama ya gitu, walaupun sama tapi kadang ada telur yang ukurannya lebih besar daripada telur yang lain gitu kan, karena memang tergantung ayamnya ya gitu.
Nah, terus lanjut geometri. Tadi udah ya seriasi. Ini tuh kalau di rumah intinya bendanya sama tapi ukurannya itu beda gitu. Atau apa ya, kualitasnya tuh beda gitu. Lanjut geometri. Nah, geometri ini konsep matematika yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dan hubungan spasial. Nah, memahami bentuk adalah dasar untuk memahami geometri nanti. Jadi, saat anak mulai bisa mengidentifikasi bentuk, mereka juga mengembangkan pemahaman awal tentang geometri. Sebenarnya, sebagian besar anak-anak prasekolah bisa belajar nama-nama bentuk dua dimensi dasar, kayak lingkaran, persegi, segitiga, dan persegi panjang. Ini tuh bisa dari benda-benda yang ada di rumah juga. Kayak misalkan lingkaran itu kayak bola misalkan ya. Atau kalau bangun datarnya tuh kaca tuh ya, kaca cermin itu kan ada yang lingkaran. Kalau yang persegi panjang itu bisa kayak tempat wadah kita simpan makanan gitu ya. Atau juga misalkan tray telur itu kan ada yang panjang, persegi panjang ya. Atau kalau misalkan yang persegi gitu ya, bentuknya yang kayak persegi itu ya wadah juga, ada yang kotak bentuknya kan ya, dan lain-lain. Oh, yang lingkaran misalkan kayak juga kayak solatip. Solatip itu kan bentuk tangannya lingkaran ya, kayak gitu. Macam-macam. Dan itu anak bisa mulai kenal bentuk-bentuk dasar itu dari benda-benda di rumah. Kalau segitiga bisa kayak ujung, kalau yang masih punya kalender ya, kalender yang duduk itu kan kalau si pinggirnya itu bentuk segitiga ya gitu. Atau apa ya, benda-benda yang lain pokoknya sesuai di rumah kita kayak gimana gitu. Kebanyakan sih yang mudah ditemukan bentuk-bentuk persegi dan persegi panjang gitu ya di rumah seperti itu. Nah, terus juga sebenarnya kalau setelah geometri itu poin ke berapa ya, sebentar, poin ke 5 nih. Poin kelima itu adalah pola. Pola dapat ditemukan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, di alam, atau di ruang terbuka, dimanapun. Dari pola yang simple, yang sederhana, yang cuma 2 atau 3 elemen aja, sampai pola berulang dengan banyak elemen. Nah, biasanya anak-anak mengamati pola di sekolah, di rumah, di tempat bermain, atau juga di alam. Mereka juga memperhatikan misalkan pola pakaian, pola alam gitu, atau bahkan rutinitas sehari-hari mereka. Pola adalah urutan yang berulang. Ya, jadi pola ini kalau di rumah contohnya adalah misalkan pola kegiatan anak di rumah seperti apa. Kayak bangun, habis bangun tidur biasanya anak tuh ngapain. Itu tuh anak tuh gitu. Kalau rutin misalkan habis bangun tidur pagi aku langsung sarapan. Habis bangun tidur pagi langsung ke kamar mandi misalkan, terus sarapan, mandi, terus ke sekolah, tidur siang, makan siang, main, tidur malam, dan terus berulang seperti itu. Nah, itu anak juga, kalau anak sudah mengikuti pola-pola tersebut secara nggak sadar, anak juga jadi belajar tentang pola gitu. Jadi, kemampuan mengenali pola juga mendukung keterampilan matematika gitu. Ini membantu anak-anak membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Kalau pola apa sih? Misalkan ya gitu. Pola yang paling umum itu misalkan kayak gini. Kalau warna misalkan dua warna aja, misalkan merah, kuning, merah kayak gitu. Atau biru-biru, kuning-kuning, biru-biru, kuning-kuning gitu. Atau biru,
merah, kuning, biru, merah, kuning, biru, kayak gitu. Intinya anak dapat membuat pola menggunakan warna, bisa bentuk, ukuran, atau karakteristik lain yang diulang beberapa kali, kayak gitu. Atau bisa juga tadi baik lagi dari apa tuh namanya, dari rempah-rempah di dapur. Misalkan ibu kelebihan nih mengupas bawang merah, bawang putih, kan itu solid ya, bawang merah, bawang putih, bisa bermain pola gitu ya. Misalkan bawang merah tuh dulu ditaruh, terus bawang putih, bawang merah, bawang putih, nanti anak yang nerusin sisanya, kayak gitu. Nah itu tuh juga masuk ke bermain matematika gitu, konsep pola. Konsep keenam itu bilangan. Nah, ini baru ya, konsep keenam bilangan. Bilangan ini atau angka dan berhitung adalah bagian penting dari pemahaman konsep matematika anak. Konsep matematika awal ini membangun fondasi untuk proses matematika yang lebih kompleks di masa depan. Nah, konsepnya ini perlu kita kenalkan dalam mengenal angka gitu ya, sebelum mengenal angka sih kalau bisa gitu. Kayak misalkan konsep lebih kurang. Oke, misalkan yang kiri lebih banyak daripada yang kanan. Atau misalkan yang wadah satu lebih berat, atau wadah biru lebih berat daripada wadah merah gitu. Wadah merah kurang dari wadah kuning dan seterusnya. Jadi konsep anak sudah bisa membedakan konsep lebih kurang ini juga penting ya untuk mengenal bilangan nantinya. Terus menghitung. Nah, jadi kan bilangan itu konsep matematika permulaan. Nah, bagiannya itu tadi pertama dari bagian dari bilangan itu konsep lebih kurang, terus menghitung. Nah, menghitung ini jadi kita tuh mengenalkan angka pada anak usia dini bisa diawali dengan memahami konsep bilangan, transisi, dan juga lambang bilangan. Nah, jadi pada tahap pemahaman konsep, anak itu dikenakan konsep bilangan menggunakan benda-benda konkret dulu gitu. Contohnya dikenalkan dengan bilangan 1 dengan memegang 1 buah jeruk. Selanjutnya, saat anak sudah paham konsep bilangan, anak juga bisa berada di tahap transisi dari benda konkret ke lambang bilangan. Nah, ini tuh bisa terbantu banget kalau punya aparatus Montessori ya sebenarnya, kayak gitu. Nah, alhamdulillah kalau di TK Air ada aparatus Montessori dan ini tuh sangat terbantu gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau gitu, mau di rumah, bisa misalkan tadi ya kita pakai rempah-rempah lagi di rumah. Misalkan waluh, kita tuh punya waluh hijau yang kecil-kecil itu kan. 1 waluh itu benda konkretnya aja. Nah, saat anak sudah paham benda konkret 1 waluh itu 1, kita bisa naikkan, misalkan kita taruh mangkuk, terus ada 1 waluh dan kita tulis angka 1 gitu. Jadi anak cocokkan 1 buah waluh itu yang konkretnya dengan tulisan kita 1 di kertas kayak gitu. Itu transisi gitu kan, transisi maksudnya dari yang konkret ke yang abstraknya gitu. Baru nanti ke lambang bilangannya 1 gitu, 1 aja tanpa ada bendanya. Nah, kayak gitu. Intinya kita tuh bisa melakukan kegiatan yang macam-macam untuk mengenalkan matematika, konsep matematika di rumah. Yang pertama tentu harus dari yang konkret dulu. Baru ada transisinya, yaitu transisi itu kita menggabungkan benda-benda konkret dengan nama bilangannya gitu. Baru bisa full yang nama bilangan saja gitu. Asal, nah ini tuh baik lagi kita bisa paham gitu. Anak kita sudah bisa nggak nih langsung nama bilangannya. Kalau anak belum paham, kalau anak belum mengenal nama bilangannya, jangan dulu gitu. Jadi mending dilibatkan saja atau banyak memegang benda-benda konkret gitu sambil kita ajak main gitu. Oh, ini satu mobil gitu, ini 1 mainan gitu. Dan
seterusnya. Nah, tadi yang masih dari bilangan gitu kan, bagian dari konsep bilangan adalah urutan. Nah, jadi matematika permulaan yang perlu dikenal anak sebelum berhitung adalah mengenal angka, terus juga keterampilan awal anak dalam mengenal angka itu diawali dengan mengenal dan menyebutkan angka. Terus juga tahu urutan angka, paham kalau kita menghitung setiap angka berhubungan dengan benda atau objek yang dihitung. Terus juga dia tuh tahu angka terakhir yang ditulis adalah jumlah benda atau objek yang dia hitung. Terus juga mengetahui angka yang lebih tinggi mencerminkan jumlah yang lebih besar. Nah, ini biasanya sebenarnya di TKR itu difasilitasi di aparatus Montessori-nya ya, ada ya gitu. Sebenarnya memang lebih mudah gitu pakai aparatus Montessori sih kalau matematika. Tapi di rumah bisa dengan benda-benda di rumah gitu. Kalaupun mau pakai mangkuk atau wadah yang sama-sama, yang mirip lah sama gitu. Misalkan saat mau ngenalin 10 gitu kan, 10, 1 sampai 10 gitu kan, konsep 1 sampai 10 berarti kan jumlah si bendanya itu harus sama. Jenis bendanya itu harus sama. Misalkan mau pakai bawang putih gitu kan, itu berarti kan ada satu bawang putih, 2 bawang putih sampai 10 bawang putih dijejerin gitu. Atau kalau nggak mau pakai rempah-rempah bisa pakai mangkuk-mangkuk kecil, warnanya kalau bisa harus sama gitu, satu mangkuk untuk melambangkan itu tuh nama bilangan 1, terus sebelahnya 2 mangkuk, sebelahnya lagi 3 mangkuk, dan sampai 10 mangkuk gitu. Atau yang mudah mungkin kelereng gitu kan, kalau mangkuk itu terlalu banyak ya mungkin. Atau apalagi ya, iya sih kelereng itu karena terlihat juga jadi mungkin lebih mudah, tapi mungkin karena kelereng itu cenderung gerak-gerak sih paling minusnya ya gitu. Atau bisa gelas plastik yang suka ada di undangan, itu bisa juga itu. Nah, tadi sudah konsep matematikanya dari bilangan itu. Poin-poin selanjutnya itu ada poin pertama, konsep lebih kurang, tadi sudah menghitung, terus urutan ya. Selanjutnya adalah grafik. Grafik ini apa gitu, kok udah ada grafik gitu ya. Jadi grafik ini sebenarnya kalau untuk anak usia dini itu, jadi pengetahuan tentang grafik ini konsep matematika yang dapat dikenalkan saat anak sudah bisa memilih dan mengelompokkan benda. Membuat grafik bisa dengan cara untuk menampilkan informasi atau data yang kita peroleh. Nih contohnya anak buat grafik itu gimana, yang sederhana gitu. Contohnya bisa kita kan kebayang ya grafik tau gak sih, kayak sebentar ya saya gambar ya, tau lah ya gambar grafik yang naik turun gitu kan, yang kalau kita misalkan lihat grafik penduduk kalau waktu sekolah gitu ya, grafik penduduk di satu kabupaten, misalkan di kecamatan paling banyak itu misalkan Ketapang, misalkan 1 juta penduduk, nanti kan grafiknya yang paling tinggi tuh. Nah, kayak gitu ya, grafik kayak gitu maksud saya. Nah, bisa kalau mau coba-coba buat grafik itu, kita tuh punya mangkok, misalkan mangkok yang beda warnanya, misalkan 3 warna yang berbeda gitu, kita bisa dijejerin gitu. Misalkan sebelah paling kiri itu 1 mangkok kuning, terus sebelahnya 3 mangkok biru, sebelahnya lagi 5 mangkok merah, sebelahnya lagi 2 mangkok ungu misalkan. Nah, itu kan jadi grafik gitu kan, grafik sederhana gitu kan. Nanti kita bisa main dari situ dan bisa buat skema permainannya gitu, kira-kira apa nanti bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya itu adalah pengukuran. Nah, pengukuran ini juga bisa kita kenalkan
sebagai konsep matematika permulaan untuk anak usia dini. Pengukuran ini bisa banyak dan anak bisa dilibatkan gitu, kayak misalkan pas dia lagi nimbang berat badannya, pas dia lagi sakit kodarullah misalkan, atau emang di rumah punya termometer, kita ukur suhunya gitu, walaupun nggak demam kan jadi kelihatan tuh angkanya. Atau kita bisa ukur badan, kita punya apa sih, penggaris baju gitu ya, alat ukur baju. Kita bisa ukur tangannya, atau kita bisa ukur jengkal, pakai jengkal gitu ya, pakai jengkal anak gitu kan, berapa ya ukuran ubin gitu, ubin di rumah misalkan pakai jengkal anak berapa jengkal gitu kan, kayak gitu. Atau kita juga bisa punya sendok takar. Sendok takar ini bisa dipakai juga untuk bermain anak, eksplorasi anak untuk mengukur. Atau misalkan di rumah punya tanaman, terus punya penggaris, nah itu bisa dipakai ya untuk mengukur gitu. Misalkan tanamannya tingginya segimana, anak bawa penggaris, terus penggarisnya ditempel di sebelah tanaman, terus diukur deh. Nah itu udah. Terus gimana sih caranya mengenalkan konsep matematika pada anak usia dini gitu. Nah banyak ya, banyak banget konsep kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengajak anak bermain matematika di sekitar untuk anak usia dini ya. Kode dulu 8% lagi, mungkin saya percepat lagi. Misalkan gitu kan, kita bisa main tepuk gitu kan, tepuk 1 kali, hap, tepuk 2 kali, hap, hap, itu juga bisa. Contoh yang pertama. Terus misalkan kita lagi ngobrol, aduh matanya ada berapa ya gitu. Misalkan kita lagi ngobrol, oh jarinya mama ada berapa ya, jari kanan gitu, jari tangan kanan ada berapa, nah itu bisa. Terus kegiatan matematika di rumah juga bisa, kayak misalkan mengukur panjang atau lebar halaman, bisa misalkan kita ke depan ke rumah gitu kan, depan rumah gitu, ngajak anak, terus kira-kira diukur, bisa pakai dia punya penggaris gitu kan, atau misalkan dia mau ngukur pakai langkah kaki dia gitu bisa. Atau pas kita juga bisa lihat, bisa ajak kira-kira bentuk garasi, lantai garasi itu bentuknya apa ya, persegi panjang gitu kan, nah itu juga bisa. Atau terus juga bisa kita ajak anak menghitung jumlah tanaman yang ada di rumah, atau misalkan kita bisa ajak hitung jumlah cabai, misalkan kita nanam cabai, berapa jumlah cabai yang sudah jadi, sudah tumbuh kayak gitu di halaman rumah gitu kan. Terus kita juga bisa ajak anak misalkan mengumpulkan batu yang saat kita jalan-jalan gitu, jalan-jalan sore, mengumpulkan batu, terus bisa ajak berhitung gitu. Terus juga bisa mengurutkan ketinggian tanaman di rumah, atau mengurutkan ketinggian pohon-pohon kecil di rumah gitu kan. Atau misalkan punya kaktus, itu kan kaktus macam-macam gitu kan, ada yang pendek, ada yang tinggi, itu bisa diurutkan kayak gitu. Atau bisa juga ngecek plat nomor motor di rumah, kendaraannya, misalkan motor, mobil gitu, ada angka berapa aja gitu yang dia lihat gitu, terus dia coba tulis kayak gitu, itu bisa. Atau di rumah gitu ya, cari angka gitu dimanapun, mau di benda yang ada di dapur, benda yang ada di kamar mandi, nanti sama dia ditulis, itu juga bisa. Atau kalau misalkan di ruang tamu, coba misalkan lihat di ruang tamu, kira-kira ada nggak ya di ruang tamu yang bentuknya lingkaran, atau di kamar ada nggak ya di kamar yang bentuknya segitiga kayak gitu, dan seterusnya gitu. Itu kan maksudnya ke geometri ya, kayak gitu. Atau misalkan bisa main petak umpet gitu kan, itu mengenalkan konsep posisi. Misalkan ibunya sembunyi di dapur, oh berarti mama sembunyi di dapur ya gitu.
Bisa juga menghitung jumlah sendok, menghitung jumlah garpu di dapur, bisa juga menghitung jumlah bantal di kamar gitu. Bisa juga menghitung jumlah sepatu, kaos kaki, dan macam-macam gitu kan. Intinya benda-benda di rumah itu bisa jadi ajang eksplorasi ya, kayak gitu. Nah, terus juga misalkan mau mengukur meja atau panjang atau lebar meja dengan jengkal anak gitu kan, jengkal gini. 1, 2 yang kayak gitu. Terus juga bisa mengurutkan tinggi anggota keluarga, dijejerkan misalkan ayah, ibu gitu kan, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih pendek kayak gitu. Terus kalau klasifikasi sepatu, misalkan klasifikasi kaos kaki juga. Mana yang sepatu ayah, sepatu ibu, mana sepatu anak, mana kaos kaki anak, mana kaos kaki ibu, dan seterusnya. Kalau terus juga bisa membuat kolase. Kita tulis di kertas misalkan angka 5, terus anak menempel bisa batu-batu kecil atau menempel pasir-pasiran di atas angka 3 yang kita tulis di kertas kayak gitu. Itu juga maksudnya tracing ya, kayak gitu. Terus di dapur misalkan kita bisa di dapur bisa misalkan ada banyak wadah dan tutupnya, kita minta anak mencocokkan, atau botol dan tutupnya kita bisa minta anak mencocokkan mana wadah, mana botol, dan mana tutupnya untuk masing-masing kayak gitu. Wah, ternyata banyak sekali ya konsep matematika yang ada di rumah. Terus juga untuk bumbu-bumbu juga bisa, kita bisa mengenalkan nama-nama bumbu dapur. Terus juga bisa mengajak anak gitu, mana misalkan bumbu dapur yang bentuknya paling kecil, mana yang bentuknya paling besar, mana yang jumlahnya paling sedikit, mana jumlahnya paling banyak, mana yang kalau dipegang paling berat, mana yang kalau dipegang paling ringan, dan seterusnya. Terus kalau misalkan mau main pola sederhana, bisa kita punya mangkok dan sendok yang sama semuanya, terus kita bisa bikin pola gitu kan. Kita simpan misalkan pola pertama mangkok dan sendok saja, terus biar anak teruskan sisanya. Seperti itu. Kalau di kamar tidur misalkan kita anak tuh punya seragam ya. Seragam sekolah kan biasanya sama ya, celana semua kan kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan gamis semua. Nanti bisa misalkan ayo coba susun celana dengan celana, baju dengan baju kayak gitu. Dan juga misalkan kegiatan menumpuk gitu kan, menumpuk bantal, coba gitu ajak anak menumpuk bantal setinggi apa sih bantalnya kayak gitu. Dan banyak lagi, pokoknya maksimalkan benda-benda yang ada di rumah untuk mengenalkan matematika dengan menyenangkan. Intinya tipsnya bermain matematika yang menyenangkan di rumah itu kita perlu paham konsep matematika permulaan, matematika yang sebenarnya ada di keseharian kita. Terus yang kedua, kita bisa gunakan benda-benda konkret dulu, benda-benda yang nyata yang anak mudah temui di rumah. Kita juga yang ketiga bisa melibatkan orang lain, tidak hanya ibu, di sekitar anak agar kegiatan main lebih menarik. Yang keempat, bisa pilih alat atau bahan main yang aman dan mudah ditemukan di rumah. Yang kelima, beri kesempatan anak untuk mencoba bermain langsung. Yang keenam, kita bisa menemani anak selama proses kegiatan main matematika. Yang ketujuh, berikan pujian bila atau anak sudah bisa atau selesai melakukan kegiatan bermain matematika. Yang kedelapan, kita terus ajak anak untuk menceritakan kegiatan main apa yang sudah ia lakukan, apa yang paling dia sukai, dan seterusnya. Yang terakhir, kita juga bisa
mendokumentasikan kegiatan main anak ini gitu. Selain kenang-kenangan, ini juga bisa jadi bahan observasi gitu. Sebenarnya sudah tepatkah gitu ide stimulasi yang dilakukan ibu atau orang tua di rumah. Selesai. Intinya bermain matematika itu bisa dilakukan di rumah dengan cara yang menyenangkan dan dengan benda-benda yang ada di rumah yang insya Allah mudah gitu. Jadi matematika tidak hanya tentang angka, tidak sesempit pertambahan perkurangan untuk anak usia dini. Tidak sesempit bisa hitung 1 sampai 100, tidak sesempit itu, tapi konsep matematika untuk anak usia dini itu luas ya, dan itu tuh bisa mudah atau bisa dikenalkan dari benda-benda yang ada di rumah. Nah, baik, dari saya segitu, semoga bermanfaat dan semoga bisa dilakukan di rumah gitu. Insya Allah nanti ada rekaman live-nya kalau yang tidak sempat menyimak tadi gitu. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.